Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan terima kasih Anda selalu support untuk channel ini. Dan kita punya topik yang bagus sekali untuk awareness. Di weekend kali ini, saya akan membahas mengenai suatu peluang investasi yang sebenarnya harus Anda hindari. Yaitu banyak sekali yang hari ini mendapatkan penawaran mengenai PO emas. Diskon sampai dengan 20% daripada harga emas yang ada di pasaran pada saat ini. Dan ini adalah terindikasi skema Ponzi dan sangat banyak korbannya dari orang-orang awam dalam bidang investasi. Semoga bila Anda punya teman yang baru saja nawarin, segera share video ini agar bisa sesegera mungkin menghindari untuk skema-skema seperti ini. Dan saya juga mendapatkan salah satu inspirasi dari ketika saya dapat share dari teman saya dari Twitter, di mana ada Mbak Fatharani. Nah, di Mbak Rani ini sudah berhasil saya wawancarai di akhir daripada video ini. Saya juga melengkapi hasil wawancara dengan Mbak Rani. Silahkan bisa Anda cek bahwa ini adalah suatu kejadian yang benar-benar nyata. Dan Mbak Rani ini sudah mendapatkan menjadi korban dari korban PO emas ini dari tahun lalu. Ini sungguh menyedihkan dan nilai kerugiannya besar sekali sampai dengan miliaran rupiah. Dan ini bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena menjangkit atau terkena justru kepada orang-orang yang tidak paham investasi dan pada akhirnya orang menjadi alergi. Toh kita tahu bahwa ketika kita sudah berada dalam instrumen investasi yang diawasi, yang terdaftar di otoritas jasa keuangan pun kita belum tentu terbebas dari masalah. Apalagi kejadian-kejadian seperti perdagangan emas. Akhirnya orang tidak berani membeli emas, tidak berani membeli reksadana, tidak berani membeli asuransi, tidak berani membeli saham. Siapa yang dirugikan? Jawabannya adalah Anda sendiri. Nah, sebelum saya akan lanjutkan penjelasannya, bila Anda ingin memberikan informasi ataupun memberikan masukan dan mau berkenalan dengan saya, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi, 0895 0708 0789. Kita akan mulai mengenai skema PO emas bisa diskon puluhan persen dari harga yang lagi ada current price-nya, dan ini menurut saya ini juga sebagai bagian dari skema Ponzi. Pertama, mungkin Anda harus mengenal dulu apa itu skema Ponzi. Di dunia dikenal sebagai skema piramida. Secara gampangnya adalah ada satu orang yang menawarkan sesuatu. Misal saya bilang, kalau kamu kasih saya 100, saya kasih kamu 110, saya balikinnya. Ya udah, caranya adalah saya ambil uang 100-nya dari seseorang. Dan saya ketika mau ngembaliin 10-nya, itu bukan karena saya melakukan suatu upaya atas bisnis. Bukan misalnya 100-nya saya pinjam, lalu saya apain? Saya buat dagang, sehingga saya dapat 120, maka 10-nya buat saya, 10-nya saya kasih kembali dengan pokoknya, jadi 110. Tidak seperti itu, tapi bagaimana cara mendapatkan 10-nya? Adalah saya mencari orang baru selanjutnya, yaitu 100 saya janjiin 10 lagi. Nah, ketika 100 saya janjikan 10, orang pertama saya bayar 100 sama 10. Dari mana? Dari uang orang yang 100 saya janjikan yang kedua. 110 saya janjikan kedua. Jadi orang kedua sudah kehilangan uang 10. Kenapa? Karena uangnya saya ambil, saya kasih ke orang pertama. Oke, saya berarti sudah terjadi defisit 10. Oke, lalu orang pertama selesai. Ada orang ketiga. Bagaimana cara saya mengembalikan orang kedua 110? Caranya adalah dengan cara mencari orang ketiga. Saya janjikan 100 dapat 10. Nah, 90 kan ini saya sudah terjadi kehilangan uang nih. Karena saya harus mengorbankan 10 saya bayar kepada orang yang pertama. Orang ketiga, uangnya saya terima, saya bayar 110. Di sini saya sudah terjadi shortage atau suatu tanda kutip kerugian. Itu uang saya sudah hilang 20. Dan seterusnya. Jadi skema ini akan semakin hari akan semakin besar minusnya. Tapi tidak akan pernah menjadi masalah bila jumlah orang yang mengirimkan uang dengan kita yang harus bayar lebih sedikit yang kita harus bayar dibandingkan yang orang kirimkan. Jadi skema ini kalau misalnya terjadi pada seluruh penduduk bumi, ya orang yang paling terakhir itu nggak akan dapat apa-apa. Oleh karena itu kenapa disebut dengan skema piramida? Tadi Anda sadar nggak? Satu. Tapi bolongnya makin besar. Dari bolong 10 jadi 20. 30, 40, 50, 60 kan berarti skemanya semakin membesar ya minusnya. Nah, itulah disebut dengan skema Ponzi.
Jadi, yang membedakan awalnya skema Ponzi dengan suatu pinjam-meminjam uang untuk bisnis, itu adalah dasarnya adalah, kalau saya terima 100 dari Anda, saya olah apa uang ini, sehingga saya bisa mendapatkan, mengembalikan janji plus pokoknya kepada Anda. Intinya di situ. Oke, tapi kalau memang tidak ada apa yang saya lakukan, saya do nothing, saya diam aja, saya puterin duit orang aja, putar tanpa saya olah, itu murni sangat terlihat sebagai Ponzi. Dan untuk skema PO ini kemungkinan besar akan Ponzi murni. Kenapa Ryan bisa bilang yang namanya jual beli PO emas ini adalah murni Ponzi? Seperti ini. Secara definisinya dikatakan bahwa kalau bisnis yang PO emas ini dia mendapatkan dari emas yang gagal di deliver. Jadi orang tidak bisa lunasi untuk aksi gadainya. Kan kalau gadai itu kan misalnya 100, saya pinjam 100, saya kasih uang, saya bukan pinjam 100 ya. Saya menaruh jaminan 100, saya kasih uang 80. Tidak bisa dikembalikan 80 plus bunga. Maka barang ini akan saya sita. Kalau barangnya ini saya sita, maka saya bisa jual. Ini emas loh. Artinya adalah tanpa saya perlu cari yang diskon 20%, emas yang Anda berikan ke saya akan pergi ke toko emas. Ini akan diterima dengan harga emas saat ini, betul nggak? Berarti saya akan hilang dari kerugian. Mau emasnya tidak ada sertifikatnya, emasnya udah cecel sana-sini, tapi tidak akan terdiskon 20% selama ini adalah untuk logam mulia 24 karat. Jadi logikanya adalah bila Anda mendapatkan emas sampai dengan 20% diskon, rasanya itu tidak mungkin. Kenapa? Karena yang jual sangat bodoh. Dan kalaupun ada, tidak akan bisa ditawarkan dalam jangka waktu yang panjang. Karena menjadi suatu hal yang sangat temporer. Iya dong? Emang ada orang gadai emas sebegitu banyaknya, sebegitu besarnya demand selalu bisa terpenuhi antara orang yang gagal bayar dengan orang yang mau beli emas gadai. Dari hasil dari emas tarikan, kayak motornya dari tarikan. Kan tidak bisa. Kenapa? Karena orang yang gagal bayar akan terbatas. Tapi orang yang mau beli emas terdiskon, nggak terbatas. Berarti akan terjadi over demand kan? Jadi yang seperti ini adalah bukan bisnis yang sustain. Ya kan? Jadi ketika Anda mendapatkan suatu penawaran, memang bagi seorang pemula, apalagi yang benar-benar nowhere, ya kalau ditambah dengan tambah keserakahan gitu, ya udah tambah bablas lagi gitu ya. Ini benar-benar nggak mudah untuk mengidentifikasi. Oke, jadi skema Ponzi, skema piramida itu bukan investasi. Oke, saya nyatakan di awal ini bukan investasi. Nah, loh, Ryan, yang ngomong-ngomong piramida gini bukan yang namanya Ponzi dong. MLM juga ngomongnya piramida. Satu, saya cari temen. Berarti ini juga piramida dong. Juga dong, makin hari makin panjang. Yes, Anda kalau melihat piramidanya betul bahwa makin piramida makin panjang sama seperti multi-level marketing. Tapi, asal Anda tahu saja, ketika Anda mengajukan izin, CUPL namanya, untuk perdagangan langsung dari multi-level marketing, maka yang akan ditanyakan cuma satu. Bila seluruh penduduk di planet ini sudah menjadi anggota MLM kamu, apakah MLM kamu akan tetap sustain? Di sini kuncinya. Masih ingat dengan kata-kata saya ketika saya ambil 100 dari orang dan saya harus kembalikan 10. Maka saya harus mengolah uang ini. Jadi, bila ada sebuah penawaran investasi yang fokus utamanya adalah merekrut member, maka disitulah peluang lebih beratnya ke Ponzi dibandingkan ke multi-level. Karena multi-level beratnya adalah di produk, bukan di member, get member. Jangan lupa loh, ini penting sekali. Saya banyak belajar dari praktisi-praktisi MLM di Indonesia. Saya juga melihat ada skema-skema, kelemahan skemanya yang selalu diperbaiki. Saya juga mengawal orang dalam mengambil suatu perizinan dari CUPL sendiri. Jadi, saya melihat ada perbedaan yang mungkin bagi orang awam, piramida nih, Ponzi. Enggak juga begitu. Jangan Anda jadi berpikir bahwa seluruh program MLM di Indonesia dan di dunia semuanya berakhir dengan Ponzi. Tapi ada sudut pandang, di mana beda utamanya adalah kalau Anda melihat piramida, maka yang difokuskan adalah bukan barangnya, tapi adalah rekrut membernya. Tapi kalau MLM yang benar adalah dia fokus kepada produknya. Produknya itu harus bisa mengenerate income. Untuk apa ya? Untuk membayar yang tadi 100 dengan shortage 10 itu. Kira-kira seperti itu. Oke? Jadi
Ini harus clear ya. Kalau tidak nanti saya disambit rame-rame sama orang MLM karena saya tidak ada maksud ke sana. Justru ini mau mengklarifikasi ya. Nah, akhirnya adalah apa poin penting dalam Anda berinvestasi? Karena ini ada channel investasi dan edukasi keuangan, saya juga ingin sekali memberikan suatu poin-poin. Bila Anda mendapatkan suatu penawaran investasi yang kok sepertinya too good to be true, itu sudah nomor satu, alert system Anda harus bunyi. Yang kedua adalah, harus Anda ingat adalah produk investasi untuk menghasilkan keuntungan itu tidak membutuhkan skema referral. Oke, jadi sekali lagi, produk investasi yang Anda investasikan tidak pernah membutuhkan skema referral untuk membuat Anda baru untung. Saya beli saham, saya diam-diam aja ke seluruh orang. Apakah tidak memberikan untung? Untung dong, kenapa? Harga sahamnya naik dengan sendirinya, saya mendapatkan dividen bila perusahaan itu untung. Bukan dengan cara kalau saya mau dapat dividennya, caranya adalah harus tawarin saham A ke orang lain. Nah ini udah hati-hati nih, ini juga nggak ponzi, tapi bisa jadi ini juga maling keroncongan juga nih, maling lapar gitu kan. Jadi mesti hati-hati gitu. Jadi poin dalam Anda berinvestasi, bicara mengenai ponzi dan tidak, satu adalah sebelum daripada ini kalau too good to be true. Yang kedua adalah produk investasi tidak pernah membutuhkan skema referral baru membuat Anda untung. Yang ketiga adalah check and recheck. Check and recheck itu sejauh mana Anda bisa cek. Hari ini yang namanya mesin pencari Google ini sudah sangat pintar. Kalau Anda tambahkan sesuatu dengan kata-kata penipu di belakangnya, Anda akan mendapatkan informasi. PO emas penipuan, Anda akan muncul. Baca 10-20 artikel. Agar apa? Agar dari sesuatu Anda yang tidak tahu apa-apa, terisi menjadi cukup tahu lah. Atas apa yang Anda beli. Jangan lupa, investor itu adalah orang yang mempelajari. Kalau Anda tutup mata sekonyong-konyongnya tutup mata, Anda sedang berjudi, bukan sedang berinvestasi. Oke? Yang terakhir, ini poin yang paling penting harus saya ingatkan kepada Anda. Kalau meragukan, jangan pernah dengan mindset, coba sedikit dulu deh. Loh, Ryan, kenapa? Kan coba sedikit nggak apa-apa, asal untung. Hati-hati. Akan sangat sulit menahan kegridian Anda. Ketika Anda lihat sesuatu yang sudah sangat negatif sekalipun, Anda coba sekali, maka Anda akan dapat return-nya, biasanya. Dan ketika Anda coba sedikit, Anda dapat, Anda muncul rasa greedy. Yang dilakukan adalah Anda akan setorkan uang lebih besar daripada yang pertama. Misal begini, 100 dapat 50. Anda bilang begini, kalau 100 dapat 50, berarti bila saya setor 1000, berarti saya akan dapat 500. Berarti kalau saya benar dapat 100 dapat 50, strategi yang kedua adalah ketika benar dibalikin, saya akan setor 1000. Berarti kalau setor 1000 saya dapat 500, bila saya setor 1000 lagi, saya dapat yang 500 yang kedua, berarti saya break even. Logika dasarnya begitu. Tapi ketika 1000 dikasih balik 500, Anda akan berpikir, bagaimana kalau saya 1 juta? Kalau 1 juta saya akan dapat 500.000. Bila 1 juta menjadi 500.000, berarti 1 juta kedua akan mengembalikan modal saya 100%. Anda akan tiring naik ke atas, di mana resiko Anda tidak pernah berubah. Anda kalau satu kali masukin, Anda tetap akan loss all. Bener dong? 100 dibalik 50, Anda dapat 150. Anda setor 1000, dapat 500. Waktu Anda setor 1 juta, yang terjadi adalah uangnya bablas semua. Percuma untung yang 50, untung yang 5.000, nggak ngembaliin dari kerugian Anda total loss 1 juta. Ini adalah mindset yang salah dan tidak bisa dikendalikan karena sudah tertutup dengan keserakahan. Jadi, bila Anda melihat seperti ini, coba sedikit, tidak. Katakan tidak, sudah. Dan tinggal tunggu saja, Anda duduk manis saja. Bila tidak tahun ini, tahun depan. Tidak tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Anda akan selalu berpikir ketika 1 tahun bertahan, tahun kedua, nyesel juga nggak masuk. Anda juga akan masuk dalam psikologi itu. Tahun kedua bertahan, tahun ketiga, nyesel juga nggak masuk. Coba kalau gue 2 tahun gue ikutin. Akan ada pemikiran seperti itu. Dan itu yang membuat Anda jadi masalah. Bila Anda melihat ini menjadi sangat penting, Anda harus ambil perhatian. Kenapa? Investasi bisa untung, bisa rugi. Selalu. Tapi bukan artinya Anda sekonyong-konyong ikut praktek seperti ini. Kenapa? Ngapain nunggu 1-2 tahun untuk dapat 50%? Anda ikut judi saja. Sama kok seperti berjudi. Judi nggak perlu tunggu waktu 2 tahun. Nggak perlu tunggu 2 minggu. Anda judi itu kan saat ini dapat langsung. Judi bola 90 menit.
Kalau Anda ikut bola jalan, Anda pasang di menit ke-85 untuk dapat di menit ke-90. Iya kan? Jadi jangan Anda mencampur adukan konsep investment dan spekulasi itu sendiri. Oke, dan untuk mendapatkan penjelasan secara detail mengenai seperti apa PO emas yang berakhir dengan penipuan dan juga skema Ponzi, maka saya sudah merekapkan mewawancarai Mbak Rani untuk bisa memberikan informasi bagi Anda. Silahkan Anda tonton video berikut ini. Halo semuanya, teman-teman di RF Channel on YouTube masih bersama dengan Ryan Filbert dan ini adalah sebuah sesi khusus di mana saya mendapatkan sebuah narasumber, mau mewawancarai seorang narasumber. Di ujung dari Google Meet ini ada Mbak Rani, di mana saya membaca sebuah post di Twitter ya, sebuah tweet di Twitter yang di-retweet hampir 3.835 dan di-like 4.543 dengan tulisan yang paling atas ini yang serem nih. Ponzi scheme untuk PO emas LM Antam. Wah, selamat malam Mbak Rani. Malam, Mas Iya, Rian. Mbak Rani. Ya, ini ada di channel RF Channel, di mana memang channel saya dikembangkan untuk tujuan edukasi, kesadaran finansial, investasi, bisnis, dan keuangan. Terima kasih Mbak Rani atas waktunya nih kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya mendapatkan sebuah tweet ini cukup kaget dan sangat berterima kasih karena Mbak Rani mau meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi tentunya ya. Dan sedikit loh ada yang mau berbagi mengenai suatu kerugian, di mana banyak orang yang biasanya kalau untung dia teriak. Dan ini menjadi suatu awareness bahwa ini menjadi sesuatu yang harus kita pelajari bersama-sama. Mungkin akan menjadi suatu hal yang bisa dicari solusinya ataupun menjadi kepedulian buat kita bersama akan hal tersebut. Kira-kira Mbak Rani boleh cerita nggak sih kisah kasihnya gimana sih sampai ada akhirnya di Mbak men-state bahwa ini adalah suatu penipuan dan ponzi. Jadi itu sama kayak yang di thread Twitter saya sih. Jadi awalnya kan Mm-mm. saya kenal Mm-mm. sama, kan saya punya kakak Mm-mm. ipar. Nah, kakak ipar Mm-mm. saya tuh punya teman. Waktu dulu dia satu kantor gitu kan. Nah, temannya kakak ipar saya ini dia jual pre-order emas LM. Mm-mm. Nah, awalnya kan kok bisa pre-order gitu kan? Kan pasti nanya dong sebagai pembeli Mm-mm. kan, nanya kenapa kok pre-order katanya itu dari emas-emas hasil lelang gitu kan. Hmm. Hasil-hasil lelang yang emasnya tuh kayak emas-emas yang belum ada sertifikatnya terus dileburin di Antam terus abis itu dicetak gitu kan. Oke. Oh gitu, oke. Nah, pada saat saya waktu itu coba beli untuk diri saya sendiri kan. Ya. Itu mulai bulan Agustus Septemberan lah. Nah, Oke. awalnya tuh kayak ngerasa uh, ini masih asli apa enggak ya gitu kan. Ternyata Iya, iya, iya. setelah kita cek Certicard kan Antam sekarang bentuknya press jadi harus di Ya. scan. Oh Mm-mm. itu Mm-mm. ternyata asli gitu kan. Ya udah akhirnya dari udah yakin nih kalau ini masih asli. Ya Mm-mm. udah akhirnya kan saya yang namanya apalagi dia di bawah pasar kan. Ya. Sebenarnya itu kan masih spreadnya masih sekitar 20%. Jadi kayaknya Wow. masih masih apa ya? Mas kalau pegadaian kan biasanya dijual kalau lelang gitu kan 80% ya nilainya. Yang biasanya di kita kita si apa pegadaian tuh ambil tuh 80% dari nilai hasilnya biasanya gitu kan. Kalau Jadi kita gadai, oke. ya kalau kita gadai. Jadi kan Mm-mm. saya mikirnya kayak oh ini wajar lah segini gitu kan. Oh karena dia Oke. hasil lelang gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. spreadnya kan masih kurang dari 20% malah. Iya, Nah, iya. pada saat itu kan saya coba beli pembelian Mm-mm. pertama, kedua, terus habis itu pas pembelian ketiga saya Mm-mm. udah nawarin nih ke teman-teman Hmm. teman-teman kantor terutama Iya. apalagi orang-orang ada yang mau nikah gitu kan Oke. maharnya emas gitu oh ya udah beli aja terus kado nikahan ya udah beli aja pre-order gitu kan toh Berapa juga lama pre-ordernya, Mbak? 14 hari Oke, 2 minggu ya. Baik. ya pada saat awalnya itu kan 14 hari terus lama kelamaan jadi mundur 1
bulan. Pas Hmm. bulan ketiga tuh mundur lagi 3 bulan gitu kan. Buset. Hmm. Jadi kayak apa sih namanya? Dan harganya tuh tetap Mas, nggak Oke. berubah. Walaupun harga emas naik nih. Harga emas naiknya nggak signifikan di bulan-bulan Desember. Oh, ini tahun Jadi, lalu ya? ah, ah. Ini Oke. harga emas tuh naik signifikan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Itu kan Hmm. awal-awal corona, Hmm. itu harga Hmm. emas naiknya tuh melejit banget kalau kita Hmm. lihat dari grafik. Hmm. Nah, dari situ akhirnya pembelian terakhir yang bilangnya ready-nya 3 bulan gitu kan. Itu Hmm. berarti kan bulan Maret, atau bulan April gitu kan. Ya. Tapi ternyata diundur-undur terus. Nah, Hmm. eh, mulai agak curiga sih. Curiganya Hmm. karena kok ini agak mundur-mundur terus ya. Bilangnya tuh karena PSBB pertamanya. Oke. Bilangnya karena PSBB ada apa keterlambatan gitu-gitu Hmm. terus. Nah, terus setelah saya baca-baca, Hmm. baca-baca apa sih perilakunya. Jadi dia tuh selalu open order terus nih si teman kakak saya ini. Dia Oke. selalu open PO terus gitu kan. Hmm. Tapi ketika open PO-nya itu berhenti, barang tuh nggak datang. Nah, Oke. berarti mikirnya udah, oh ini kayaknya Ponzi gitu kan. Iya, 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 iya. Terus akhirnya baca-baca juga, oh ternyata Ponzi tuh dia bakal runtuh kalau misalnya udah nggak ada pembeli baru nih, Betul. gitu. Akhirnya eh, pas kita kita sadar langsung minta refund dana. Refund dana Hmm. tuh bilangnya pertama 2 minggu, 2 minggu terus Iya. 1 bulan, akhirnya diundur lagi 2 bulan, gitu. Pokoknya diundur-undur terus. Hmm. Terus selama proses refund itu tuh kita udah coba negosiasi sama teman kakak saya nih. Soalnya kan Iya. saya kan transaksinya sama teman kakak saya nih. Iya. Keluarga kita tuh transaksi sama dia gitu kan. Iya. Mau dia nanti ternyata dia punya upliner gitu atasnya atau enggak bandarnya, ya Hmm. itu urusannya dia gitu kan. Karena kan saya juga kan punya teman-teman nih, teman-teman yang Iya. beli customer. Jadi saya yang harus bertanggung Hmm. jawab sama Pasti teman kakak ngejarnya ke saya Mbak. ini. Hmm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Jadi ya udah akhirnya kan kita kita yang harus bertanggung jawab ke teman-teman, apalagi teman kantor gitu-gitu Iya. kan. Nah, Hmm. si atasnya apa si orang ini si temannya kakak saya ini ngerasa loh gue kan juga ditipu gitu kan. Iya. Dia merasa dirinya korban juga, cuman Baik. selama proses kita bilang itu tuh Ponzi gitu kan. Iya. Pas kita minta refund itu tuh ditunda-tunda terus. Jadi Hmm. kayaknya dan ditunda-tunda terus. Yang kedua, dia selalu open PO terus selama Hmm. waktu tunggu itu. Kalau Hmm. kita kan enggak, kita kan ngerasanya kalau barang gue belum datang ya gue nggak mau lagi. Betul. Barang gue harus datang dulu. Ini enggak, Hmm. jadi seolah-olah dia kayak ngaku korban, cuman sebenarnya ya menurut saya sih pelaku juga gitu. Oke, 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 baik, baik, baik. Nah, terus akhir daripada kejadian ini apa yang dilakukan dengan apa mungkin akan melaporkan kepada si orang yang teman kakak ini kepada polisi? Hmm. Apakah selama ini waktu melakukan transaksi ada pembelian dengan bukti tertentu bahwa akan dikirim? Apakah ada apa gitu yang bisa mendasari atas sebuah transaksi ini, Mbak? Dasarnya sih cuman bukti transfer sama chatting-chattingan di WhatsApp aja. Kalau Hmm. untuk kita buat ngebuktikan, buat ngelaporin ke polisi lah. Nah, Mm-mm. yang sebenarnya yang belum saya ceritain nih, yang saya sesalin juga pada saat waktu tunggu kita refund itu, kita nggak Mm-mm. segera lapor ke polisi dan nggak Mm-mm. segera ngomong ke media sosial gitu, bahwa ini tuh ada penipuan gede-gedean loh gitu. Oke. Ya karena orang-orang tuh pada takut kalau lu lapor polisi duit lo nggak akan balik gitu-gitu ngomongnya. Jadi Iya, seolah-olah kayak di apa ya, kayak diancam sih enggak ya, cuman kayak ya kan ya akhirnya mau gimana kalau sekarang kan kayak nothing tulus aja oh gitu. gitu. Apa hari ini sudah tidak bisa dihubungi, teman kakak sudah tidak bisa dihubungi atau bagaimana? Akhirnya kan dia sewa lawyer. Hmm.
sewa lawyer setelah kita tahu bahwa teman kakak saya tuh ternyata ada juga yang satu line sama mereka. Jadi kayak Oke. uh, Ponzinya kakinya banyak gitu. Ternyata ada kaki-kaki juga selain mereka gitu. Dan orang-orang kayak teman kakak saya itu rata-rata Oh, mereka sewa kuasa hukum untuk melindungi dari customer-customernya supaya nggak oh, disu gitu. Terus oke. ternyata big bossnya ini itu udah dilaporin sih ke polisi, cuman nggak tahu juga sekarang prosesnya sampai mana. Soalnya Oke. juga eh, mungkin karena banyak satu atau dua kondisi makanya jadi delay pelaporannya. Kalau untuk Hmm, yang dari keluarga saya sih ngelaporin temennya kakak saya ini untuk ke polisi gitu. Maksudnya udah pakai jalurnya bukan musyawarah lagi tapi litigasi karena kita udah coba buat mm-mm. jalur kekeluargaan cuman eh, pihaknya teman kakak saya tetap nggak mau gitu. Oh, baik, baik. Berapa total dari tempatnya Mbak aja sampai kepada si temannya kakak ini yang saat ini sudah terhitung sebagai kerugian yang menggantung, Mbak? 1,35 M. 1,35, oke. Mm. Dan pasti juga bukan hanya Mbak aja ya yang berhubungan dan menjadi korban dari si teman kakak ini ya, Mbak ya? Ya, banyak banyak banget Mas korbannya kalau misalnya ditelusurin lagi karena si Big Boss ini ternyata dia ngegelapin uang sekitar 300 miliar Oh, dan orang Indonesia. dari Indonesia. Dan ini lagi bergulir ya. Baik, oke. Ini menjadi suatu hal yang biasanya tren dalam beberapa kali kejadian dalam dunia investasi adalah ketika harga emas mulai mulai kembali naik gitu ya. Hmm. Ini mulai ada rame lah terkait dengan kasus-kasus ini dan memang dalam beberapa kali kejadian selalu ada informasi mengenai emas diskon. Padahal dalam pelajaran saya 16 tahun dalam dunia keuangan dan investasi bahwa emas itu tidak akan bisa didiskon lebih daripada mungkin kayak 5% pun sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena barang yang sangat liquid. Siapapun akan mengambil dan bila mana hanya masalah sertifikasi saja itu potongannya pun tidak terlalu besar dan itu dimungkinkan untuk melakukan pencetakan ulang seperti itu. Ini menjadi suatu pelajaran yang mungkin hari ini jadi berproses ya. Dan Hmm. yang dalam pengalaman kami juga bila ada proses seperti ini biasanya juga tidak boleh sampai dengan adanya kesepakatan damai, Mbak. Karena kalau kesepakatan damai saja nanti jadi masuknya hanya ke perdata dan hanya tinggal diminta pertanggungjawabannya itu dalam beberapa kali kejadian mungkin dari sudut pandang kami ya yang pernah pernah juga dalam kondisi seperti itu. Nah, Hmm. lalu waktu waktu terjadi seperti ini berarti yang dilakukan oleh Mbak ini kepada teman-teman berarti Mbak mengganti dong. Iya, mengganti uang teman-teman pakai Wah, pribadi. oke, tidak ingin berposisi seperti apa yang dilakukan oleh temannya kakak tentunya ya, karena ini teman-teman juga mungkin dengan berbagai macam kebutuhan, apalagi sampai ada yang untuk mahar pernikahan ya, aduh, Iya. ini lebih, Soalnya lebih ke arah bawa nama baik keluarga sih Mas. Kalau hmm, masalah kayak gini kan takutnya tuh ya, sampai ke anak cucu. ya, baik, baik, oke. Oke, nah jadi mungkin apa sih kira-kira nih pesannya nih Mbak dengan kejadian ini tentunya agar kepada masyarakat apa nih yang bisa disampaikan atas pengalaman Mbak Rani dan keluarga? Harus sering banyak-banyak baca sih. Ternyata saya sekolah juga nggak membuat literasi keuangan saya semakin baik gitu. Iya, 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 iya. Terus habis itu ternyata semenjak kasus pre-order yang bulan Desember ini Mm-mm. itu masih banyak Mas pre-order yang masih Hmm. berjalan di Telegram terutama. Oh gitu. Dan itu rata-rata Telegram tuh ngambilnya dari grup-grup Facebook yang isinya ibu-ibu rumah tangga gitu. Jadi korban tuh Oke. rata-rata ibu-ibu rumah tangga. Wah, Bener-bener. kasihan sekali ya. uh, Hmm. Nah, terus Oke. dari PO-nya masih berjalan. Ternyata di bulan ini itu Mm-mm. udah mulai stuck juga gitu. Oh Jadi iya, ternyata, pasti. Hmm. ternyata walaupun udah speak up ngasih tahu ke media sosial tuh itu penting karena
biar nggak ada korban lagi yang sama. Buktinya kan sekarang ada korban yang sama lagi. Baik, baik. Gitu. Oke, Mbak, mungkin juga bisa sebagai bantuan kepada teman-teman juga ataupun Mbak juga gitu ya untuk bisa kita sampaikan sama-sama bahwa bila kita mendapati sebuah penawaran-penawaran seperti itu, baik melalui Telegram dan lain sebagainya, bisa saja emas, bisa saja perdagangan forex, bisa saja binary opsi, bisa saja saham yang katanya di tradingin setiap hari dapat untung, itu bisa langsung melakukan pelaporan ke Satgas Waspada Investasi di OJK itu. Maka dalam waktu 1 bulan itu dia sudah akan melakukan tindakan untuk menutup akses kepada link-link tersebut karena ada kerjasama dengan Bareskrim dan lain sebagainya. Itu juga menjadi pesan nih buat semua teman-teman yang ikut mendengarkan dan juga menonton untuk acara pada kali ini seperti itu. Mungkin juga bisa Mbak Rani bisa share kepada teman-teman dan mungkin bisa memberikan linknya, Mbak. Jadi bisa sesegera mungkin kita bisa menutup hal-hal yang negatif seperti itu. Iya benar. Iya, mungkin ini saja kali ya Mbak Rani ya. Mungkin sekiranya menjadi pelajaran buat kita bersama dan tentunya saya mendoakan agar ada suatu titik terang dan pertanggungjawaban agar bisa saling memberikan suatu ya amanah lah kalau misalnya dititipkan atau apapun gitu ya tetap saja kan harus ada pertanggungjawaban ya kan. Semoga bisa ada sesuatu yang kembali seperti itu. Ya, Ini Iya. Oke, mungkin itu saja Mbak Rani. Terima kasih atas kesediaannya diwawancarai untuk edisi kali ini terkait dengan skema Ponzi pada perdagangan PO emas. Dan demikian juga untuk kepada Anda yang ada di RF Channel. Dari saya Ryan Filbert dan juga dengan Mbak Rani, kita akan sudahi dulu untuk acara kali ini dan kita nanti akan sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.